Teman-teman perhatikan, saya ulangi kembali ya. Kalau di Kristen itu ada doktrin namanya keselamatan karena iman. Salah satu aliran yang memakai ini adalah soteriologi Calvinis. Tokoh-tokoh beragamanya siapa? Bapak Budi Asali, ya. Kemudian Ezra Soru, ya. Ezra Soru dan Bapak Budi Asali ini memiliki ide dan gagasan pemahaman bahwa mereka sebagai Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Nah, dalilnya mana? Saya sudah tunjukkan tadi ayat dalam Efesus, itu yang mereka bawa kitabnya. Tetapi ayat ini akan sangat bertentangan dengan kitab Lukas pasal 7 nomor 47. Di situ Yesus menyelamatkan karena orang berbuat kasih. Yang kedua, Yesus di situ mengampuni tanpa ada tumpahnya darah siapapun. Nah, ini menjadi ketegangan dalam tekstual. Nah, bagaimanakah nanti kita menyikapi hal ini? Ini makanya kita diskusi. Di dalam Islam ada tidak pertentangan tentang keselamatan? Tidak. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menjamin keselamatan orang-orang yang memenuhi kriteria beriman dan beramal soleh. Begitu juga Nabi Muhammad mengatakan, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Maka surga itu pilihan. Tolong umat Islam, kalau tidak ada kepentingan untuk naik ke atas, please jangan sampai terpotong jalan diskusi kita. Saya setiap hari insya Allah akan live dengan tema-tema yang berbeda. Tapi jangan kacaukan tema saya supaya tidak bias. Biar kita langsung strike to the point. Baik, kita sapa di sini. Viro 02, muslim atau non muslim? Silakan brother. Selamat pagi Unirifa. Pagi Viro. Viro sudah bisa buka cam, tolong dibuka cam. Kristen di sini wajib open cam ya, karena kita bicara tentang agama. Baik, Mbak, bentar ya. Disiapkan Siap. dulu, Mbak. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari nomor 7280, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Artinya Nabi Muhammad menjamin umatnya. Nabi sendiri mengatakan umatku. Perhatikan ya, umatku. Artinya ini merujuk kepada umat. Nah, itu ya, teman-teman perhatikan baik-baik. Nabi Muhammad menjamin keselamatan umatnya. Silakan Viro, sekarang giliran kamu, you turn. Silakan kamu. Oke, kita bicara tentang Mbak. Sebelumnya Mbak, Mbak Unirifa, aku kan pingin tahu dulu kan, di sini kan Yesus Islam. Oke, jadi konteks pemahaman Islam sini keselamatan ya Mbak? Ya, mungkin saya harus jelaskan dulu ini. Ini tema yang berbeda ya. Ini tema yang berbeda sebenarnya. Saya mengatakan Yesus itu Muslim adalah Yesus anak Maria, nama lain dari Isa Al-Masih putra Maryam atau Yeshua Hamasia atau dalam bahasa Suryaninya Iswa Masaha. Bukan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen yang mati terkutuk di tiang salib, yang bangkit di hari ketiga, bukan, tapi anak Maria. Siapa dia? Dia adalah nabi dan utusan Allah yang mengajarkan untuk menyembah kepada satu-satunya Tuhan yang benar dan mengaku sebagai utusan. Maka dia mengajarkan ajaran Islam, yaitu kepatuhan kepada Tuhan dan bertauhid dan tidak melakukan keingkaran-keingkaran yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Vero, mana buku aku nih? Lanjut Vero. Oke, tema. Mbak Rifa. Ya, aku ke tema aja Mbak Rifa ya. Aku ke tema aja Mbak Rifa ya. Ya udah ke tema aja. Oke, Mbak Rifa, gini Mbak Rifa, aku sepakat sih kalau kita bicara tentang konteks arti daripada Islam itu, benar juga Yesus kami juga itu bisa dikatakan sebagai Islam dalam konteks pengertiannya Mbak, bukan agamanya ya. Karena memang bentar. Agama artinya apa menurut kamu? Oke, agama itu tidak kacau, Mbak. Yesus beragama enggak? Oke, jawab ya. Bentar, Pak. Aku kan lagi mau jelaskan tentang ini kan, Mbak, tentang tema. Iya, kan? tapi gini, aku takut ketika kamu berbicara tentang term, kamu tidak mengerti tentang term itu atau kesalahpahaman terjadi di antara kita. Makanya perlu kamu jelaskan detail per detail karena kamu Kristen, takutnya kita beda nih. Jelaskan apa arti agama, secara apa. Silakan. Aku udah bilang kan agama itu kan tidak kacau dalam pengertiannya kan. Oke. Nah, Yesus beragama atau enggak? Mbak ngomong kalau Yesus itu beragama dalam kemanusiaannya, Mbak, dia melakukan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi tuntutan di dalam hukum Taurat sebagai dia adalah orang Yahudi dalam kodratnya dia sebagai manusia. Berarti dia beragama atau enggak? Iya, dalam kemanusiaan dia beragama. Oke, good. Apa agama Yesus menurut Anda? Yudaisme, agama Ibrahim. Artinya Judaism. Good. Wait. Bentar dong. Makanya Yesus yang diajarkan Yesus itu Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Good. Saya sepakat. Jadi agama Yesus apa tadi? Udah dibilang tadi, Mbak.
agama Abrahamik atau agama Yudaism? Karena Yudaism itu bukan nama agama, itu nama etnis. Iya, tapi itu pengajarannya Mbak kan? Iya, itu pengajarannya. Pengajarannya itu adalah mengikuti agama Abrahamik, benar? Iya benar. Oke, good, sepakat. Nah, sekarang kita fokus nih. Mau ke pembuktian statement tadi atau mau ke interpretasi lain nih kamu nih? Karena kalau kamu membuat statement, kita harus membuktikan nih Yesus itu benar nggak pengikut Abrahamik. Nah kan udah jelas kan tadi. Udah buktinya saja satu aja saya sebut ya, satu aja Mbak ya. Yesus Apa? disunat. Yesus disunat. Oke, good. Berarti Yesus pengikut Abrahamik karena dia salah satu buktinya disunat. Sepakat ya? Sepakat kita. Maka yang tidak disunat boleh dikatakan tidak mengikuti agama Abrahamik ya. Oke. Oke, good. Ini saya suka nih kalau kayak gini nih, jujur-jujur gini saya suka nih. Oke teman-teman ya, itu kesimpulan dari part 1 tadi ya. Yesus termasuk pengikut Abrahamik karena dia disunat. Maka yang tidak bersunat bukan pengikut Abrahamik. Masya Allah. Silakan lanjut. Oke. Makanya teman-teman ya, aku boleh jelaskan ya teman-teman tentang bagaimana sih ajaran-ajaran dalam Yudaisme itu. Ajaran tentang Yudaisme itu berbicara tentang peraturan-peraturan Allah kepada bangsa Yahudi pada khususnya kan. Artinya tidak berlaku kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kami juga. Kami juga nggak berlaku loh hukum-hukum tentang itu. Karena hukum-hukum tentang hukum Taurat itu hanya mengikat Interupsi. kepada Betul Mbak, aku Interupsi. lagi kan Enggak, karena kamu melakukan gini, interupsi itu kan wajar. Kamu bilang hukum sunat tidak berlaku ke bangsa lain. Ya iyalah. Loh, kamu gimana pendapatmu tentang ayat ini nih? Bentar dulu Mbak. Tunggu dulu. Bentar dulu dong. Enggak. Aku kan lagi ngomong. Parah ini. Yaudah. Aku kasih kamu waktu 2 menit ya. Nanti saya 2 menit saya kasih waktu. Nanti saya luruskan kesalahan kamu tadi itu ya. Silakan. Oke. Makanya begini Mbak. Bicara tentang hukum Taurat itu, bicara tentang perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi itu hanya diperuntukkan kepada bangsa Yahudi aja. Oke, siapa aja yang tergolong dalam situ, termasuk juga orang-orang yang ada di dalam situ, termasuk orang di luar juga, tapi berada di tengah-tengah mereka itu loh. Tapi kalau keluar dari bangsa Yahudi itu nggak bisa, Pak. Keluar dari bangsa Yahudi itu nggak bisa. Makanya di situ juga dikatakan ada juga orang-orang luar, tapi udah tinggal tinggal di Israel pada waktu itu, berhamba di situ, mereka juga wajib untuk disunat. Karena mereka berada di tengah-tengah bangsa Israel, gitu loh. Jadi terus Mbak tanya, kalau begitu kami kan bukan penganut Abrahamik dong? Ya iya, kami enggak. Makanya kami pun enggak diperintahkan oleh Tuhan Yesus kami untuk disunat, enggak. Kami enggak diperintahkan loh. Walaupun Yesus memang disunat karena dia mengikuti tradisi bangsa Yahudi. Udah poinnya aja langsung bawa. Nggak, izin dulu Mbak, kita kan lagi bahas tentang ini kan Mbak. Sebenarnya aku pengen seperti ini loh, mau bahas tentang ini Yesus Islam. Walaupun gini loh brother. Walaupun narasi kita udah kesana sih sebenarnya, tapi belum dapat sih aku. Nggak, sebentar dulu. Obrolan kamu tadi itu kalau saya biarkan tuh menyesatkan. Saya harus edukasi orang loh. Ya udah, nanti kamu bantah saya. Masa kamu bicara saya harus diam? Kamu tadi banyak berbicara, tapi kamu semua itu menentang kitab sucinya orang Israel. Mohon maaf, saya harus jujur ini. Kamu bilang sunat. Aduh, tadi kamu sudah ngomong loh, brother. Tapi saya harus luruskan sedikit, tapi semua menyesatkan gimana? Saya nggak mungkin biarkan dong. Masa di sini diskusi kamu yang bicara menjelaskan terus saya diam aja? Kamu di sini berhak bersuara. Saya kan kasih izin. Tapi ketika kamu berbicara, berapapun patah katamu, kalau itu ada potensi menyesatkan, saya harus luruskan. Gak bisa, ini kan koma saya. Masa saya biarkan orang menyesatkan? Pertama, kamu bilang sunat itu untuk orang Yahudi. Kamu udah salah. Ibrahim waktu diperintahkan Tuhan bersunat, itu nggak ada orang Yahudi. Yahudi itu baru muncul nanti, sudah 2 generasi. Artinya di situ kepada keturunan Abraham. Perbaiki diksi itu. Yahudi itu merujuk kepada keturunan Israel, Yehuda, dari 12 suku. Nih, salah nih ya. Dengar teman-teman ya, apa yang disampaikan Viro itu salah total. Tidak ada sunat itu hanya spesifik untuk orang Yahudi. Orang Yahudi belum ada pada waktu itu. Ingat, perintah sunat kekal itu kepada Abraham dan untuk laki-laki yang ada pada masa itu yang didatangi oleh Tuhan. Dan kalian tahu bangsa lain boleh bersunat. Bahkan kalau ingin mengikuti Abraham berada di tengah-tengah mereka harus disunat. Jadi itu bukan spesifik untuk orang Yahudi saja. Ini pelecehan ini ya. Penyesatan besar-besaran ini. Mari kita baca ayatnya. Dalam Kejadian pasal 34, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu.
menikah saja dengan orang-orang itu harus bersunat. Artinya bukan diuntukkan untuk orang Yahudi secara spesifik loh. Ini penyesatan besar-besaran loh ya, maaf nih. Nah, kemudian kita baca lagi ayatnya. Nih ya, kita lihat nih ya. Bentar. Baca Keluaran pasal 12 nomor 48. Ya, silakan kalian baca. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Kalau ingin masuk ke dalam orang-orang Yahudi, itu harus disunat. Betul. Paham? Nah, jadi jangan bilang sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Yahudi itu baru muncul kemudian setelah Yehuda dilahirkan. Artinya, kalau kita bicara menghilangkan kata Yahudi, siapapun yang ingin jadi pengikut Abraham pada waktu itu, apapun bangsamu, kamu harus ikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Abraham, karena dia adalah bapak bangsa-bangsa. Apakah Ismail bersunat? Bersunat. Apakah Yisak bersunat? Bersunat. Abraham bersunat? Bersunat. Budaknya yang ada di rumah bersunat. Bangsa asing yang datang ke rumahnya bersunat. Artinya ini adalah perjanjian untuk siapapun yang mengenal Tuhannya Abraham. Ya? Oke. Bagaimana menurut kamu, Viro? Kamu yang salah atau saya yang salah? Enggak keliru, Mbak Unirife yang keliru. Makanya begini, Mbak. Gimana kelirunya? Perjanjian itu, Mbak, hanya berlaku kepada siapa, Mbak? Abraham, Ishak, dan Yakub. Hah? Kok Abraham, Ishak, dan Yakub? Kepada Iya. Abraham, Ishak, Iya. Yakub, dan keturunannya dan orang yang tinggal di rumahnya dan budak-budaknya. Aku Loh, kamu ngomong. salah kok. Iya, kamu Aku kan salah kok. Saya nggak boleh luruskan. Dulu dong. Kamu baca ayat kitab. Keturunan yang mengikat janji Allah itu hanya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Enggak ada di lain keturunan itu, Mbak. Enggak ada, Mbak. Mbak mau cari dalam Oke, kitab Ismail ya. bukan anaknya Abraham berarti? Iya, bukan bagian dari keturunan perjanjian Allah. Oke, Paham nggak? saya tanya sama kamu. Baca dalam kitab Raja-Raja. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu nih ya. Teman-teman perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, ini doktrinnya teman-teman. Aku dua kata Bentar ngomong. dulu. Loh, dua kata kalau sesat ya harus diluruskan lah. Berarti Iya, menurut Ismail Mbak- bukan bentar, menurut Unirifa sesat. Ismail disunat nggak? Tunggu dulu, Enggak, ini enggak, bukan menurut enggak. saya pakai data. Saya tanya Ismail Menurut disunat kami nggak? enggak loh. Menurut kami itu Saya enggak tanya loh. Ismail Mbak, disunat nggak? Makanya aku bilang kan Aduh, perjanjian kalau Allah udah itu- ngeyel-ngeyel gini, saya Mana tanya sih? Bentar dulu Ismail dong, aku disunat dulu nggak? dong. Bentar dulu dong. Perjanjian apa yang kita bahas Oke. ini? Oke, berarti kalian juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham, betul? Saya tanya dulu, Bentar, jangan bentar, lompat bentar, kayak bentar. kodok. Bentar dulu. Ini kan bicara Saya tentang sunat, tanya, Mbak. kamu bicara perjanjian, kita bicara perjanjian apa nih? Perjanjian itu ada Iya, dua loh. kan? Satu Iya, perjanjian sunat, yang adalah perjanjian kekal, yang kalian batalkan lalu lewat Paulus. Kedua, perjanjian akan diberikan tanah Kanaan. Kamu mau bicara perjanjian yang mana? Mbak, Anda kan udah, Mbak Uni, bentar dong. Anda kan udah singgung tentang sunat. Kata Mbak Nah, Uni ya, Rifa. berarti yang dibahas perjanjian sunat, kan? Mbak Uni Rifa itu kan ngomong tadi. Kalau aku kan ngomong, bicara tentang sunat itu hanya berlaku Kita kepada membahas keturunan dudukan dulu Abraham dan nih, Yakub. brother, Bentar dulu, brother. Mbak Uni. Kamu tahu nggak Aku kita dulu ini ngomong dong, apa? Aku dulu dong. Tapi menurut Umi kan Umi itu bukan milik orang Yahudi, tapi keseluruhan kan begitu. Ya, tapi kamu nih, Bentar dulu. saya bilang ini perjanjian apa? Ya, pertanyaan dulu, bentar Mbak. Aku mau bertanya di sini loh Mbak. Aku mau bertanya. Oke, katakan aku ikutin sama Mbak. Katakan seperti itu. Aku ikutin sama Mbak. Semua laki-laki di muka bumi ini boleh disunat kan gitu. Nah, peraturan tentang sunat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abraham seperti apa sih Mbak aturannya? Contoh misalnya pada umur berapakah dia harus disunat? Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad, tidak ada batasan umur. Abraham aja umur berapa tahun coba? Abraham disunat emang umur berapa tahun? Emang umur 8 tahun? Diam dulu, jangan berarti. Giliran Bentar, kamu bentar, ngomong bentar. minta nggak boleh Wajar dipotong. lah, Giliran Mbak saya Umi. ngomong kamu bertanya. Ini Bentar dulu bentar, dong. Mbak saya belum Umi. selesai. Kamu udah potong dulu. Bentar Mbak dulu, Umi. bentar dulu. Tadi Bentar kamu ngomong minta dong. waktu. Aku Saya lagi lagi jelasin, menjawab, kamu Mbak potong. Umi. Kamu Kan bukan wajar lah. menjelaskan, kamu Wajar lah, bertanya. Abraham. Wajar lah, Aduh, ini Abraham orang nih disunat. kalau ngomong. Teman-teman perhatikan ya. Ini orang
Dia bertanya ke saya menjawab, Abraham disunat tidak ada aturannya umurnya sekian-sekian. Ismail disunat umur 16 tahun. Ishak disunat umur kecil. Lalu umur berapa memangnya dipraktekkan? Kalau orang Yahudi mempraktekkan umur 8 tahun, ya mereka kan Yahudi. Sementara di Islam kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Aduh, Vero, kamu nih kalau seandainya nggak berani diskusi, nggak usah nantang-nantang saya. Aku jelasin Ini loh, Mbak orang-orang Umi. apa ya? Bentar dulu, apa yang mau kamu jelasin? Kamu yang nanya kok sama saya. Teman-teman, kebohongan besar yang dilakukan umat Kristen adalah mengatakan bahwa sunat itu khusus untuk orang Yahudi. Pertama, budak-budak yang ada di sekeliling Abraham juga disunat. Itu bukan keturunan Abraham, teman-teman ya. Jadi penipuan besar-besaran yang dilakukan oleh orang Kristen mengatakan bahwa sunat hanya untuk keturunan Ishak dan Yakub. Faktanya, Ismail itu disunat. Ismail itu disunat. Perhatikan teman-teman, kalau Tuhannya salah memberikan pesan, harusnya Ismail nggak perlu disunat. Tapi ketika orang Kristen dengan rasisnya mengatakan bahwa yang keturunan Abraham kan cuman Ishak, perjanjian Tuhan tentang tanah Kanaan mungkin boleh kamu berkelit nanti. Tapi kalau perjanjian sunat, apa kata Tuhan di situ? Seluruh keturunan dan orang yang ada di rumahmu dan yang tidak lahir di rumahmu, yang lahir di rumahmu itu harus disunat. Jadi kau bilang tadi perjanjian sunat itu hanya untuk keturunan Ishak Yakub. Baca firman Tuhanmu itu, jangan kau pelintir kitabmu. Seluruh yang lahir di rumahmu. Dari tadi minta waktu, tapi giliran ngomong orang dipotong-potong. Kamu mau jelaskan aja. Kamu jujur saja di sini. Sunat itu untuk siapa? Bacakan dalilnya, ayo. Ayo, itu aja, nggak usah fokus kemana-mana. Saya dengarkan kamu, tapi kamu dengar. Silakan, bahas ini. Sementara di dalam Taurat Mbak Umi jelas sekali dijelaskan di situ bahwa perihal tentang sunat kepada laki-laki itu umurnya harus 8 hari, Mbak. Oke, di dalam apa itu? Dan saya tanya, bentar. Aduh, Vero, saya tanya perjanjian sunat itu iya, tapi kamu jelasin apa? Saya tanya. Aku mau jelaskan tentang perjanjian sunat untuk siapa? Aku mau jelaskan tentang Abraham itu disunat 80 tahun. Perjanjian sunat gitu. Untuk siapa, Viro? Mbak, aku lagi mau jelaskan tentang Abraham disunat 80 tahun. Udah turun deh, kamu bisa nggak ditanya sekali lagi nih? Perjanjian sunat untuk siapa, Viro? Udah, kalau nggak bisa diskusi janganlah, jangan. Ya udah, nggak bisa diskusi, turun. Kamu jangan membohongi publik. Kalau kamu membohongi jemaat gereja, silakan. Perjanjian sunat itu untuk siapa? Kamu bilang perjanjian sunat hanya untuk orang Yahudi. Kebohongan kalian itu. Baru buka mulut sudah berbohong. Kitabnya sendiri aja dipakai buat berbohong. Teman-teman perhatikan ya. Perjanjian sunat itu bukan untuk orang Yahudi dan Ishak saja. Tuhannya berkata, anak laki-laki yang ada di rumahmu, baik yang lahir di rumahmu, termasuk Ismail dan budakmu, haruslah disunat. Tiba-tiba muncul orang Kristen di abad pertama dan abad ke-16 mengaku-ngaku bahwa mereka bukan keturunan Yahudi, makanya mereka tidak perlu disunat. Tiba-tiba mengatakan nih, sunat itu kan hanya untuk orang Yahudi. Kalau kamu bicara ritual keagamaan Yahudi, kami bukan Yahudi, kami Islam. Kami tidak ngikutin hukum Taurat yang dipegang orang Yahudi karena kami tidak percaya itu Taurat. Yang saya tanya konsistensi kalian sebagai Kristen, ketika kau bilang sunat hanya untuk Yahudi, kau dapat info dari mana? Jangan berbohong depan saya. Bunda Gembala tidak suka. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Ya, jangan bohong sama Bunda Gembala ya. Bunda Gembala tidak suka dibohongin. Anak bunda, anak domba. Ini anak domba. Ini anak bunda. Uni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kaget, kok makhluk cacing ini kok berani naik di sini? Gue bilang kok bisa? Pengen ini dia mungkin terlalu banyak utang pinjol jadi naik ke sini. Bayangin ya, pertama buka mulut udah bohong. Dia bilang perjanjian sunat hanya untuk Yahudi. Ngerti Yahudi juga kagak. Dada aja. Itu makanya kelakuannya gue cuma mau konfirmasi. Tolong itu pasien lu yang ini. Biarkan saya lu yang kalau kemana-mana punya pasien, kalau lu punya pasien tolong jangan dilepas dulu sebelum ada surat jalan. Punya pasien kok dilepasin gitu aja, bikin pusing Ibu Gembala. Enggak, maksudnya gini, biarkan saja gue yang merendahkan diri kemana-mana ngadepin makhluk-makhluk kayak begini. Jadi enggak, mungkin dia suka nekatnya tuh kadang-kadang nyata gitu. Jadi kayak
Aduh, Iya. Vero, mending lu eyeshadow lu tebelin lagi deh. Nggak, ngeri banget nih, mulutnya kebuka langsung bohong. Perjanjian sunat hanya untuk orang Yahudi. Apaan? Danya. Gue dari tadi ngakak. Gue dari tadi ngakak nontonnya. Gue bilang ini orang-orang kok kayak gimana gitu ya Allah. Emang Nah, mungkin kita bener-bener harus nih. luruskan di sini nih, Rashid. Rashid, besok-besok lu kalau punya pasien, tolong ini. Iya, kita lagi nobar ini. Kita lagi nobar. Assalamualaikum semuanya. Tuton ya. Salah. Iya. Iya, jadi Kita lagi gini nobar. teman-teman. Ya, sebenarnya umat Islam sudah tahu banget kalau ini adalah doktrin yang dipaksakan. Kenapa? Saking rasisnya saudara-saudara kita Kristen ini ya, menganggap Ismail itu bukan anak perjanjian. Kalau dikatakan anak perjanjian, memang Ishak itu anak yang dijanjikan. Memang iya. Emang iya, tapi bilangnya kan Ishak hanya Ishak yang dapat perjanjian apa Ishak? Perjanjian apa Ishak? Aneh nih orang-orang Kristen ini. Kalian Stop. Lu Rashid kalau nyembuhin orang yang totalitas dong, kasih obat jalan lah atau surat jalan gitu biar tahu. Ya wes Suniripa lanjut. Mantap. Ya lanjut. udah. Kami lagi nobar di sini Itu ya. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sehat-sehat buat kalian semua ya. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Rashid juga salam buat Tonto. Ya teman-teman yang non muslim, please dengan sangat lah. Kalian tuh boleh akrobat, tapi jangan depan saya, di gereja aja ya. Bukan saya yang salah. Baik, di sini teman-teman Bunda Gembala mengedukasi orang-orang yang menyesatkan ya, lagi tersesat dan menyesatkan. Enak sekali mereka mengatakan bahwa perjanjian sunat hanya untuk keturunan Ishak dan Yakub. Hey, kalian ini kalau mau menyesatkan nggak tanggung-tanggung, berani-beraninya di depan Unirifa Bunda Gembala ya. Ada lagunya. Bunda ini Bunda Gembala, Lio Lio iyo 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 iyo. Inilah kerja Bunda. Kita sepakati mau pakai KBBI atau enggak. Nah, kalau kita bicara tentang definisi Tuhan dan Tuhan, kita kan tahu itu kan hiperkorek toh. Tapi kalau di Jadi- ajaran Kristen tidak menggunakan KBBI, Mbak. Terus terjemahan LAI itu pakai apa? Kamus Kristen Indonesia. Iya. Ada Kamus Kristen Indonesia. Karena gini, di Jangan di Kristen, bukan, Bang. ya kan Kalau harus jelaskan. abang Di Kristen kebiasaannya itu itu penyampaian gini. Tuhan Bentar, Bang, kepada sebentar. Yesus itu namanya Bang. bukan pencipta gitu. Orang nggak akan sanggup diskusi sama Abang. Saya gini, misalnya gini nih ditanya, kamu sudah makan belum? Karena saya tadi pergi keluar. Saya tanya, kamu sudah makan belum? Dijawab dulu, Bang. Sudah makan atau belum? Alasannya nanti setelah dijawab. Nah, tadi Anda kan saya tanya, kalian nggak pakai KBBI katanya. Anda kan bilang tuh Anda nggak pakai KBBI tadi. Pertanyaan saya, Anda pakai apa? Kamus Kristen Indonesia. Apakah ada Kamus Kristen Indonesia? Sampaikan. Mana kamusnya? Sebuah kata, Bang. Kita ini ada namanya kesepakatan bersama, Bang. Kesepakatan kita, orang Batak sepakat mengatakan istilah untuk tante atau om itu tulang. Hanya di kota, di Batak. Kalau abang pergi ke Padang, tulang itu nggak ada istilah tante di situ. Tapi orang Batak sepakat memahami bahwa itu katanya tulang, artinya tulang. Nah, itu yang disebut dengan apa? Kita menggunakan kaidah bahasa. Penting kita menggunakan KBBI supaya apa? Supaya kita tidak melakukan penyesatan. Jangan bikin istilah baru, istilah sendiri yang tidak ada disepakati oleh orang manapun, sehingga seolah-olah yang kalian sampaikan itu kalian benar sendiri gitu. Itu kenapa kita penting sekali mendefinisikan satu kata. Itu yang namanya makna. Sebuah kata itu ada makna terminologi, ada makna etimologi, ada makna esensi. Mau yang mana? Kalau bicara tentang etimologi, itu bicara tentang katanya itu per kata terjemahannya apa, asal katanya apa. Terminologi itu makna yang terkandung. Contoh, etimologi misalnya etimologi kata makan misalnya apa ya, makan ya kan. Nah, nanti secara etimologi makan, apa terminologinya? Proses memasukkan makanan ke dalam mulut
Nah, itu misalnya itu terminologi itu. Ah, esensinya apa? Esensinya adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk itu namanya Bang. Itu yang namanya adalah penjelasan dalam Pak, saya sebuah dulu. istilah. Tadi, Mbak udah gitu. banyak. Justru Mbak kan bilang etimologi. Saya sampaikan kata Tuhan, etimologi itu merupakan cabang ilmu mempelajari asal usul kata. Saya bilang kata Tuhan itu di bahasa Indonesia serapan dari bahasa Melayu, artinya Tuhan. Secara berarti atasan, siapa penguasa, yang dan bilang? pemilik. Yang bilang kata Tuhan itu serapan dari bahasa Melayu, kata Tuhan itu siapa yang bilang sama Abang? Dapat informasi dari mana? Coba di searching kan gitu. Kata Tuhan itu Enggak, berasal dari bahasa Melayu, Bang, Abang bukan bantu bahasa kami yang lah. lain Gini, gitu loh. Abang itu yang menemukan, terus kami yang menemukan dalil. Abang yang Saya mau tanya, kata Abang Tuhan yang dari mana coba? membicarakan, kami yang kasih bantu dalilnya sama Abang. Saya justru ingin tahu gitu loh. Saya mau tanya dengan Sebentar Mbak, dulu, kalau memang brother. membantah Ketika dalil saya, Anda mengatakan secara sesuatu etimologi yang kata saya Tuhan itu sendiri- berasal dari mana? Duh, apa yang mau saya mau bantah apa dalil Anda? Saya aja nggak tahu Anda bawa dalil apa. Dalil apa yang mau dibantah? Saya juga ingin mengkonfirmasi pendapat Anda yang mengatakan kata Tuhan itu dari bahasa Melayu. Tuhan itu dari mana? Saya baru tahu ini gitu loh. Anda yang kasih kabar Iya, ke saya, Anda sekarang. suruh saya bantah, kan lucu. Untuk apa saya bantah sesuatu yang saya nggak ada sebalikkan ke dalilnya? Saya nggak tahu dalilnya. Gini Itu loh. namanya Anda Tadi mempertanyakan, bicara itu artinya Anda yang bilang gini. etimologi Saya mau ya. tanya sama kamu Tahu aja. nggak arti etimologi? Etimologi merupakan pelajaran asal usul suatu sejarah kata. Sejarah kata Tuhan itu berasal dari bahasa Indonesia, bukan dari bahasa orang lain. Artinya Tuhan. Yang bilang itu dalam bahasa lain. Melayu. Anda ini apa sih, Bang? Bang, yang bilang Etimologi. kata Tuhan itu Tuhan dari kata secara Tuhan, etimologi bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Melayu. Siapa yang bilang? Itu yang saya tanya, bukan etimologi. Searching, searching aja. Kalau Anda bantah, bikin dalilnya. Siapa yang Tuhan itu bilang? dari bahasa Loh, apa? Bro, kalau saya ujung-ujungnya, kalau saya brother, aduh, ini malasnya ngomong sama orang Kristen ini nih. Kalau Bukan. ujung-ujungnya saya punya searching, data. ngapain saya tanya Saya sama punya Anda? data. Aduh, maaf, Kata jangan. Tuhan masuk KBBI Repot secara memang. etimologi serapan dari bahasa Melayu gitu loh. Bukan dari coba. Kalau mau buat bantah dalilnya, kata Ya Tuhan itu dari bahasa apa coba? udah, Buktikan. gini, udah suka-sukamu ya. Bentar ya, saya nggak suka asumsi ya. Saya kasih data aja. Saya nggak suka. Saya yang paling nggak bisa bicara sama orang-orang yang dalilnya itu adalah asumsi gitu. Diminta data nggak ngasih. Turunkan aja Ya kalau mau udah. turunkan nih, karena pasti ditolak aja. Pasti ditolak. Dari tadi aku nampilkan Iya, data iya, ditolak iya. kok. Oke, nggak apa-apa. Nggak, saya turunkan, nggak mau apa-apa kalau ngasih gitu. ke ini aja, mau kasih ke netizen yang lain aja. Saya mau Oke, ke teman-teman diturunkan yang aja, lain Mbak, aja apa? ya. Nih saya kasih Karena nggak bisa asal kata- digiring ya, tadi. terserah Anda mau turun. Kata Bibel kan nggak bisa dia, nggak sanggup dia. Yang mau giring Ngapain kau siapa? menggiring? Nggak ada orang mau Nggak giring ada. kau, Tahu. nggak penting. Nah, Nggak tapi penting lama-lama orang mau gini, giring gini, kau. gini. Bisa nenek. Nih kalau Bisa nenek, kalau bisa kalau kon- kalau Memang kau bodoh. kalau seandainya jadi orang tuh gini loh. Nih, ini caranya kalau diskusi itu kayak saya nih. Nih, menurut profesor, saya kalau ditanya menurut siapa? Menurut buku Lembaga Alkitabiah Indonesia, mana bukunya? Nih, kalau kamu nih mau belajar nih caranya begini diskusi nih. Ini bukunya nih. Satu Alkitab Ragam Terjemahan, kumpulan makalah seminar dari Lembaga Alkitabiah Indonesia. Apa isinya di dalam buku ini? Kamu cari buku ini, kalau perlu kamu beli. Siapa yang bilang ini? Profesor Dr. Ajianto SJ. Kata Tuhan sebenarnya muncul sebagai ucapan hiperkorek. Jadi keliru dari huruf Tuan, TWHN. Jadi bukan kata itu berasal dari apa, tapi itu salah sebut. Tadinya itu kata Tuan. Disebutlah kata Tuhan supaya membedakan si Yesusnya dengan orang-orang yang lain gitu loh. Masuklah jadi kata Tuhan. Nah, di KBBI diserap jadi sembahan. Kan saya bilang sama kata kita. Bibel, Tuhan, dia ngamuk dia. Begitu. Itu ejaan Arab Melayu, Tuan. Melayu nggak ada. Dengar dulu. Tuhan, nggak ada. Kalau Jangan kau salah. sepakat kata Tuhan dan Tuhan sama, diam tuh, brother. Brother, kalau nggak siap diskusi itu nggak apa-apa loh. Kami tidak Udah pernah komit, memaksa Mbak. orang-orang lain Lanjut diskusi aja. sama kami loh. Udah Bukan. komit ya. Kau banyak Uni, kali izin Uni, bicara Uni agak menyerang nge-lag. pribadi dari tadi loh. Uni agak nge-lag. Banyak kali kau nyerang pribadi. Oh iya ya, ntar. Ya, jaringan jadi. Ya, Kau nyerang-nyerang emang- pribadi dari tadi banyak kali loh. Lanjut. Enggak, dia ini dari tadi nyerang-nyerang pribadi yang dia bilang orang menggiring lah, dia bilang bukan itu yang perlu dibanyak-banyakkan bicaranya. Banyakkanlah bicara literasi gitu loh.
Banyakkanlah bicara ilmu. Kalau merasa aku nggak bisa digiring, aku ya udah turun. Siapa yang maksa Anda di sini? Tapi kan betul tadi Mbak, Tuhan itu salah ejaan, jadi dari asal kata Tuhan kan, betul kan Mbak? Kata tuh, iya, asal salah sebut. Harusnya itu kan kata Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kata Tuhan dan Tuhan itu sama nggak? Sama. Sama kan? Ya sudah, kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Siapa yang bilang Tuhan? Nah, terus kalau yang Tuhan dalam kitab Anda itu Tuhan juga, berarti Enggak, Bapak kita Tuhan. selesaikan dulu kata Tuhan, Mbak. Nggak usah lari dulu. Clear dulu Iya. kata Tuhan itu. Secara etimologi, Mbak data dari mana? Tadi aku udah jelas tuh. Asal Saya katanya kan dari bawa Tuhan, data, jadi kok Tuhan. kamu nanya? Saya tanya Tapi gini kamu deh ada. sama kamu. Kalau Asal Tuhan dan usulnya dari Tuhan mana? sama, dia saya kan sudah tunjukkan tadi dari kata Arab Melayu, iya, hiperkorek, salah sebut, oke, kesalahan sebut. Sekarang Ya, yang ya. menjadi permasalahan adalah kalian umat Ya. Kristen itu kan punya tem-tem yang di dalam kitab kalian itu, sembahan kalian itu kan kalian terjemahan jadi Tuhan. Iya. Kalau Tuhan dan Tuhan sama, berarti sembahan kalian itu sama aja dengan yang lainnya gitu loh. Dengan apa? Boleh. Dengan pemilik keledai. Ya, ya Boleh. sudah, berarti boleh. Mbak sendiri Ya, Tuhan, apalagi- saya bilang bisa. Ya sudah, Hawa apalagi nafsu yang pun mau bisa Tuhan. Hawa Nah, nafsu itu bisa enggak, jadi itu beda, itu beda. Memenuhankan hawa nafsu itu artinya menjadikan pengabdian diri kepada hawa nafsu. Ini loh orang kalau diskusi ini mendepankan hawa nafsu kayak gini, ngomong sembarangan nggak mikir dulu. Mengatakan Tuhan dalam arti ini makanya ya, pemilik, pemelihara. Gimana Bang kata Nah, Bibel pusing? pemilik, pemelihara ada bedanya itu. Pemelihara, tidak semua pemelihara adalah pemilik. Tidak semua Ya. pemilik dia akan pemelihara. Tapi kalau dia Betul. pemilik, dia pemelihara, dia pencipta, maka itu beda, itu sesuatu yang berbeda karakter. Nah, kita bicara tentang itu. Makanya ada istilah Oke. etimologi, terminologi dan esensi. Kita bicara itu. Yang kita ini komal ini kan komal agama. Diskusi. Otomatis kita Ya, bicara diskusi. Tuhan yang spesifik, bukan Tuhan yang Oke. yang sama aja semuanya. Kalau sama kayak gini loh. Yesus sebagai manusia itu nggak ada perdebatan antara seluruh denominasi Kristen. Yang menjadi permasalahan adalah Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Tidak ada karakter spesifik dari Yesus sebagai Tuhan. Itu yang menjadi permasalahan. Gitu loh. Paham Lanjut. nggak? Paham, Ya itu paham. aja yang mau aku sampaikan. Ya sudah. Oke, lanjut kata Abang kata Bibel, apa lagi? Kau udah sepakat kami Mbak Novan? Apa? Nora? Apa sih? Ngomong apa sih kau ini? Kau nggak cukup pandai lah bicara sama aku, baik kau turun aja lah. Nggak ngerti juga. Udah, kau turun- Dia ini kau turun ngomong- aja lah, Kasih tema Tiara. lain gitu loh. Sekarang Nggak, udah, kita udah, ada udah, tadi udah, dari udah, temanya udah. tuh Kristus. Udah diam aja lah. Setiap umat Islam itu mempermasalahkan ketuhanan Yesus itu pasti. Itu yang dipermasalahkan sama umat Islam selama ini di mana-mana. Kalau masalah definisi kata Tuhan, siapapun orang tahu pada akhirnya kata Tuhan dan Tuhan itu dari mana datangnya gitu loh. Nah, makanya di dalam Islam itu term kata ilah itu beda dengan Rob. Tidak semua yang memelihara itu disembah. Makanya kami itu ada term-term yang jelas eksplisit. Rob. Oke. Nah, makanya dikatakan Allah itu Oke. Robul Alamin. Mama saya Rob saya. Bukan berarti dia Tuhan Ya. yang pencipta langit dan bumi. Ini namanya kita bicara. Betul. Anda Bapak. Kata Bibel Bapak. Kepala sekolah saya Bapak. Guru saya Ya. Bapak. Apa sama kalian semua sederajat? Pak Presiden Bapak. Tidak. Wakil Presiden Bapak. Nah, makanya ada penempatan kata itu. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan Setuju. yang kita bicara di sini, kita bicara tentang pencipta yang tidak diciptakan. Nah, menurut Oke. Anda, pencipta yang tidak diciptakan itu siapa dia? Namanya Anda punya nggak namanya? Allah Bapa, asal katanya Yahweh. Allah Bapa asal katanya Yahweh. Nah, ini lagi-lagi nih. Yahweh itu tidak ada dari ke asal kata Ibrani. Allah itu tidak ada kata kamus manapun. Allah itu bahasa Padang, artinya sudah. Dalam Kata bahasa Bibel kayaknya sinyal Mbak Ibrani Ripa ini kan agak ini Allah nggak itu artinya bagus. sumpah Sinyalnya serapah. kurang putus-putus. Sinyalnya kurang bagus. Mbak Ripa suaranya putus-putus. Mbak. Iya, signalnya kurang bagus. Gini loh ya. Kita ya gini ya, tugas saya kan hanya menyampaikan. Anda menerima Iya, atau tidak bagus. terima, saya tidak ada urusan.
Sekarang Kita kita bedah diskusi. satu-satu. Iya, saya sampaikan. Kata Allah, Allah itu tidak ada satupun bahasa Syriak, Aramaik, Ibrani, bahasa Arab, bahasa Samawi, tidak ada bahasa Semitik, tidak ada satupun term kata Allah sebagai istilah untuk Tuhan. Yang ada itu ilah, Ya. Eloah, Allaha. Ya. Ya. Itu. Ya. Kalau mau dikatakan hiperkorek lagi, ya memang hiperkorek karena umat Kristen yang mengambil sumber literasi dari LAI itu menghiperkorekkan, menyalah sebutkan kata Allah dengan huruf ditafkim double L-nya dengan kata Allah. Kemudian Anda mengatakan nama Tuhan Anda itu Allah Bapa. Nah, ini yang menjadi kesalahan karena kata Allah itu tidak pernah sebagai gelar dan nama. Bahasa Ibrani kata Allah itu artinya sumpah serapah. Nah, Yahweh itu juga bukan istilah yang muncul dari akar kata Ibrani. Yahweh itu dipopulerkan oleh Bapak Gereja dari kata Yahweh atau penyembah dewa Zeus, Jupiter berubah menjadi Yahweh. Siapa yang mengatakan itu kepada saya? Ibu Rita Wahyu. Saya Tapi itu punya Allah nenek dalilnya. moyangnya Abraham itu kan? Tidak ada Abraham itu menyebut nama Tuhannya Yahweh, itu tidak ada nikut, tidak ada huruf vokalnya, tidak ada nikutnya. Jadi sampai sekarang pun Anda kalau searching di Google, di YouTube, dimanapun Anda berada atau Anda tinggal di lingkungan orang Yahudi, Anda tidak akan pernah mendengarkan mereka menyebutkan nama Yahweh itu. Ya mereka sebut Adonai atau Hashem. Ada beberapa pandangan. Bisa jadi karena memang mereka tidak tahu lagi cara menyebutkannya karena mereka kitabnya direkonstruksi ulang pada abad ke-9, abad ke-10. Karena inilah Masya Allahnya, luar biasanya Allah Tuhannya saya ya. Orang yang sudah ingkar, kafir, durhaka kepada Allah, tidak diizinkan menyebutkan lafaz kalam mulia itu nama Allah. Buktinya tidak ada satupun orang Kristen yang betul-betul sempurna menyebutkan kalam Allah itu. Bayangkan loh, Allah lah kata kalian, Allah lah kata kalian. Tidak ada satupun berhala bernama Allah. Tidak ada dari zaman Adam sampai sekarang pun makhluk bernama Allah. Ada, saya buktikan. Tunjukkan. Kata Allah itu Quraisy, Dewa Hubal, kan Allah Buktikan. orang itu bilang. Bodohnya jangan maksimal lah. Dewa Hubal ya Dewa Hubal. Saya bilang mana berhala Allah? Anda bilang ada. Kalau Anda ada, saya kasih Anda uang 1 juta malam ini. Kasih ke saya patung Allah. Coba Hubal ya lihat Hubal di namanya kan Quraisy lucu. ayat 3. Bacakan dulu. Kamu QS tahu nggak? Quraisy ayat 3. Kamu tahu Ayat nggak? 3. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak yang kamu sebut itu apa? Hubal itu ya nama dewa. Yang saya bilang Allah. Mana berhalanya? Saya minta berhalanya mana? Coba tunjukkan satu makhluk yang bernama Allah di dunia ini. Begitulah Tuhan kami secara sunnatullah menjaga asmanya supaya suci. Nggak ada satupun orang yang betul-betul makhluk yang bernama Allah itu nggak ada. Kalau Yesus udah banyak, kayak nama Bambang, penjahat aja namanya Yesus. Coba tunjukkan mana berhala kata Allah. Kalau El, berhala El ada. Saya bisa tunjukkan berhala El. Berhala Allah mana? Tunjuk, jangan banyak cerita. Kau yang mendalilkan, kau yang menuduh, kami pula yang Bukan. membuktikan. Ada aja. Quraisy itu Tuhannya Allah loh, Mbak. Kalau Allah sebagai Tuhan memang sudah dikenal PA. Ini lama-lama emosi aku sama kau bang. Aku juga lama-lama muak loh sama orang Kristen yang maksudnya tuh kayak gini loh. Yang apa ya maksudnya tuh kayak Uni boleh udah lah moderator sedikit, kok, silakan aja nih, silakan Uni, udah moderator. iya. Lucu kali. Jadi kalau kita lihat dari apa Google. Nggak kan gini Google lah, kan saya bisa minta lihat. berhala. Allah itu sebagai Tuhan sebelum Nabi Muhammad ada, itu tidak ada umat Islam yang membantah. Itulah namanya Tuhan yang benar, sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada, sebelum Adam ada pun sudah ada kata Allah sebelum kata Allah itu ada, dia sudah ada sebagai Tuhan. Yang saya tanya, Iya, tunjukkan tapi yang berhala pakai itu kan bernama suku Allah. Quraisy kan? Suku Apa Quraisy kan? masalah Mbak? suku Quraisy yang kesalahan orang Quraisy itu adalah menyekutukan Allah. Bani Quraisy itu kan mengikuti Iya, mila betul, Abraham, banyak. tapi diselewengkan. Sampai 360 Nah, terus? dewa. Jadi, tapi namanya dibuat Yang saya tanya, Allah, terdiri apa? dari Kamu tahu nggak? Yang saya tanya, ya apa? Yang makhluk yang bernama Allah itu apa? namanya dibuat Allah gitu loh. Nih, mereka Tahu juga bodohnya meyakini kamu. Allah Udah sebagai Tuhan udah tertinggi. Kristen aja bang, udah ya Kristen aja Oh, Kristen aja lah. Kristen aja ya, Udah, Kristen. Kristen aja sampai mampus. ya nggak usah jadi, udah Kristen aja, udah serius Kristen aja.
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.